الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan aktivitas kita membahas kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu al-ahkam dan macam-macam al-ahkam. Maka pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin berhenti di al-ilm. Kemarin kita berhenti di al-kalam. Kita kemarin berhenti pada aqsamul kalam. Kita kemarin berhenti pada aqsamul kalam. Ada bukunya teman-teman? Akhwan dan akhwat, ada bukunya dengan antum? PDF yang dikirim itu, Ustaz. Nah, yang pernah anak kirim Al-Usul min Ilm Al-Usul. Di sini anak ingin bagikan dokumen, tapi nggak ada di sini. Yang ada hanya video, audio, dan gambar. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak bukunya? Teman-teman, ikhwan dan akhwat? Enggak, Ustaz. Belum ya? Belum.
Kelas ya akhwat, lihat sekarang. Ada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Lanjutkan. Aqsamul kalam. Kita masih di aqsamul kalam. Macam-macam kalam. Jadi kalau kita memang membahas tentang kalam, bahasa-bahasa orang Arab, itu bisa dilihat dari dua macam. Yang qasimul kalam bi'atibari imkani wasfihi bisidqi ila qismain. Kalau kita ingin melihat kalau kita ingin melihat pembagian-pembagian tutur kata bahasa Arab dari kejujuran dan kebohongan, maka di situ bisa dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adanya disebut al-khabar, yang kedua ada disebut al-insya. Dan ini juga penting untuk kita ketahui jika kita ingin mengenal dan memahami perkataan bahasa Arab, dan juga jika kita ingin mengenal memahami perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sana ada namanya al-khabar dan al-insya. Apa itu khabar? Fal khabaru ma yumkinu an yusaf bisidqi awil kadhib. Yang namanya khabar atau kabar, maka dia adalah suatu ungkapan yang bisa kita sifati dengan kejujuran dan kebohongan. Dia ungkapan, tapi kita sebagai pendengar, kita boleh menghukumi ungkapan tersebut dengan kejujuran atau kebohongan. Nah, ini namanya kabar. Ya, namanya kabar pasti bisa kita bilang ini kabarnya benar atau kabarnya bohong, ini hoax atau real atau dusta. Nah, itulah kabar. Atau bahasa lainnya kita sebutkan info. Infonya hoax, infonya real, kan gitu sering. Atau ada teman kita masuk kelas dan mengatakan, hari ini guru kita tidak hadir. Kita sebagai pendengar pasti bertanya-tanya, pasti akan mencerna, apakah kabar ini kabar yang real atau kabar yang hoax? Apakah ini dusta atau jujur? Jadi seperti itu namanya kabar. Wa kharaja biqaulina ma yumkin an yusaf bis-sidq wal kadhib. Tadi kita bilang bahwasanya salam. Madinah salam. Tadris. Fadal. Jadi Syekh Al-Utsaimin mulai membahas dan menjelaskan ungkapan-ungkapan dari definisi khabar tadi. Beliau mengatakan ma yumkin an yusaf bis-sidqi wal kadhib. Apa maksud dari bisa dinilai dari kejujuran dan kebohongan? Maksudnya al-insya. Al-insya ini lawan kata dari al-khabar. Kharaja biqaulina, maka kalau kita bilang al-khabar, maka itu tidak termasuk al-insya. Maka al-insya berbeda dengan al-khabar. Kalau seandainya khabar itu boleh disuruh kepada kebenaran dan kebohongan, maka al-insya tidak bisa kita sifati kebenaran dan kebohongan. Li'annahu la yumkin fihi dzalik. Karena memang enggak mungkin ungkapan-ungkapan al-insya kita sifati dengan kebohongan dan kejujuran. Fa inna madlulahu laysa mukhbiran anhu hatta yumkin
an yuqal annahu sidqun aw kadzib. Karena makna-makna tentang al-insya itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengkabaran. Maka dari itu yang namanya al-insya tidak bisa kita sifati dengan kejujuran dan kebohongan. Wa kharaja biqaulina li dzatihi. Maksud dari perkataan Syekh Al-Utsaimin li dzatihi adalah al-khabaru alladhi la yahtamilu as-sidqa aw la yahtamilu al-kadhib bi'tibari al-mukhbir bihi. وذلك أن الخبر من حيث المخبر ثلاثة أقسام. Jadi kita bilang tadi bahwasanya khabar itu adalah yang bisa disifati dengan kejujuran atau kebohongan asalnya lidzati asalnya. Kalau kita bilang lidzati asalnya, maka kabar-kabar yang di situ sudah dipastikan bohong, kabar-kabar di situ yang sudah dipastikan benar. Jadi ada kabar-kabar itu ada macam-macam juga. Ada kabar yang sudah dipastikan bohong. Ada kabar yang sudah dipastikan benar. Nah, kalau hukum asal itu, kabar itu adalah yang dia masih kosong. Kita belum tahu apakah ini kabarnya benar atau kabarnya salah. Nah, itulah dia baru lidzatihi. Kalau seandainya dia kabarnya sudah pasti bohong, atau sudah pasti benar, berarti dia bukan lidzatihi lagi. Karena kabar kalau kita lihat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ma la yumkin wasfuhu bil kadzib, kabar yang tidak mungkin ada kebohongan di situ. Ka khabarillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tsabit an. Jadi kabar yang tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Kabar apa ya, ikhwan? Kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar-kabar seperti itu tidak mungkin disifati dengan kebohongan. Atau yang kedua, ma la mungkin wasfu bisidqi. Kabar yang tidak mungkin kita percayai, tidak mungkin kabar itu benar. Pasti itu kabar bohong. Contohnya apa? Kal khabari 'anil mustahili syar'an aw 'aqlan. Seperti kabar tentang sesuatu yang mustahil secara agama atau secara akal. Secara agama misalnya ada orang mengatakan, saya mengetahui dalil dari Al-Quran yang mengatakan bahwasanya sholat maghrib itu 7 rakaat. Nah, ini kabar mustahil. Secara agama mustahil. Maka ini kabar pasti bohong. Gitu. Ada lagi kabar yang mustahil secara akal. Kalau dia mustahil secara akal juga dia pasti bohong. Contohnya apa? Mustahil secara akal. Misalnya ada yang mengatakan, saya melihat mendengar cerita, ada yang menceritakan bahwasanya sebagian orang yang sudah dikubur, ketika digali lagi kuburnya, ternyata orang yang ada di dalam kubur itu, mayat yang ada di dalam kubur itu, sedang makan-makan, sedang pesta. Ketika kuburnya dibuka, dia marah, tutup lagi kuburnya, kami lagi pesta ini. Nah, ini kabar seperti apa? Ini kabar mustahil secara akal. Maka itu kabar pasti dia kabar bohong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kakhabari. Contoh mustahil secara agama misalnya. Kakhabari mudda'ir risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang mengabarkan bahwasanya dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pasti kabar bohong. Karena sudah jelas dalam Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, la nabiyya ba'di wa ana akhirul anbiya la nabiyya ba'di. Saya adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahku. Maka jangan ada lagi keraguan kalau ada yang mengatakan saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan ada keraguan dan kebimbangan. Orang ini jujur nggak ya? Orang ini nanti benar aja. Nggak ada lagi seperti itu karena itu sudah pasti bohong. Wasani kal khabar an ijtima'in naqidain kal haraka was sukun fi 'ainin wahidatin fi zamanin wahid. Kabar yang mustahil secara akal adalah dia katakan bahwasanya menyatunya satu hal yang tidak mungkin bersatu. Pergerakan sama diam. Kalau dia bergerak berarti dia bukan diam. Kalau dia diam berarti dia bukan bergerak. Kalau ada yang mengatakan menyatunya pergerakan sama diam, maka ini adalah kabar tentang yang mustahil dari segi akal. Baik, jadi kabar itu ada yang pasti benar, ada juga kabar yang pasti bohong. As-salits yang ketiga adalah ma yumkin an yusaf bis-sidqi wal kadhib. Kabar yang mungkin bisa kita sifati dengan kejujuran atau kebohongan. Imma 'ala sawa, sama persennya, kejujurannya 50%, kebohongannya 50%. Apakah itu sama persennya? Au ma'rajahani ahadihima, atau agak berat salah satu dari keduanya, atau yang kayaknya kejujurannya 30%, kebohongannya 70%, atau kebalikannya, kejujurannya 70%, kebohongannya 30%. Itu semuanya baru disebut al-khabar li dzatihi. Ka ikhbari syakhsin an kudumi ghaimin wa nahwi. Seperti seorang mengabarkan bahwasanya ayahnya hadir, ayahnya telah datang dari kampung. Yang mendengar pasti tidak percaya 100%, tidak pula mendustakan 100%. Pasti ada persennya. Mungkin dia percaya cuma 70% dan ketidakpercayaannya 30%. Bisa seperti itu. Itu namanya al-khabar lidzati. Nah, inilah penjelasan tentang khabar fi soal ikhwan dan akhwat. Fahimtum? Insyaallah Ustaz. Baik. Mumtaz, ahsan, sudah. Kita lanjutkan al-insya. Kalau kita sudah paham khabar, maka kita lanjutkan al-insya. Apa itu al-insya? Al-insya'u ma la yumkin an yusaf bis-sidqi wal kadhib. Ungkapan-ungkapan yang tidak mungkin kita sifati dengan kejujuran atau kebohongan. Ada memang seperti ada. Contohnya apa? Contohnya al-amru wan nahyu. Perintah atau larangan. Gak mungkin ada seorang bapak perintahkan anaknya, "Nak, tolong buka pintu." Terus anaknya bilang, "Bapak jujur atau bohong?" Gak mungkin ada misalnya seorang guru perintahkan, "Mari buka buku anak-anak." Terus anak-anaknya, ini ibu ini jujur atau bohong ya? Nggak masuk. Atau nggak sinkron dia. Yang namanya perintah itu tidak mungkin disifati dengan kejujuran atau kebohongan. Begitu juga larangan. Ketika seorang guru melarang murid-muridnya, di sini tidak boleh ada yang rambut panjang misalnya. Nggak mungkin ada seorang murid mengatakan, ini ibu ini jujur atau bohong ya? Jadi yang namanya al-insya contohnya adalah al-amru wan nahyu, perintah atau larangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah saja, perintah, sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Maka ini perintah. Kalau yang namanya perintah, tidak mungkin di situ ada penilaian pasti benar, pasti bohong, nggak bisa. Yang namanya perintah itu tidak ada sangkut pautnya dengan kejujuran atau kebohongan. Waqad yakunu, nah ini dia masalahnya. Masalahnya seperti ini. Masalahnya banyak di dalam Al-Qur'an itu apa? Waqad yakunul kalamu khabaran wa insya bi'tibari. Waqad yakunul kalamu khabaran wa insya bi'tibaraini. Kasiyahul uqud al-lafziyah. Mithlu bi'tu wa qabiltu fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabar wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang mirip seperti khabar atau insya. Contohnya, ada orang mengatakan saya jual, saya beli. Saya jual tanah ini kepadamu, saya beli tanah ini darimu gitu. Pernikahan misalnya, saya nikahkan anakku. Saya terima nikah dari si fulana. Saya nikahkan anakku kepadamu. Saya terima nikah fulana. Nah, itu kalau seandainya menurut gaya-gaya bicaranya, gaya-gaya ungkapannya kayaknya itu khabar. Tapi sebenarnya itu insya, karena di sana tidak mungkin ada kejujuran dan kebohongan. Wa qad ya'til kalam bi suratil khabari wal murad bihi al insya wa bil aksi li faidah. Nah, ini dia yang banyak dalam agama kita, di dalam Al-Qur'an. Kadang ada ungkapan-ungkapan dia seperti khabar, tapi sebenarnya maknanya makna insya dan sebaliknya. Nah, jadi dari sinilah kita harus benar-benar memahami bahasa-bahasa Arab. Benar-benar kita memahami teori-teori bahasa Arab. Karena Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Dengan ungkapan dan kaedah-kaedah bahasa Arab. Jangan sampai kita melihat di dalam Al-Quran itu khobar. Nah, kita maknai khobar. Sebenarnya maknanya insya. Atau ada Al-Quran maknanya khobar, tapi bentuknya insya dan sebaliknya. Contohnya misalnya, contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Orang wanita yang sudah dicerai, maka masa iddahnya adalah 3 waktu, 3 masa. Pertanyaannya, yang mendengar ini, ketika dikatakan orang yang wanita yang sudah dicerai, dia harus menahan dirinya 3 bulan. Ini khobar atau insya? Orang wanita yang sudah dicerai, dia menahan dirinya 3 bulan. Ini khobar atau insya, ikhwan akhwat? Insya. Kalau dari segi bahasa itu khobar. Wal mutallaqat, wanita-wanita yang sudah dicerai. Wanita-wanita yang sudah dicerai, dia menahan diri 3 bulan. Dia menahan diri 3 bulan. Siapa? Siapa yang tidak dicerai? Siapa yang menahan diri 3 bulan? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang wanita yang sudah dicerai dan dia menahan diri 3 bulan. Siapa? Kabar siapa? Ini kisah siapa? Info tentang siapa? Infonya benar atau tidak? Jujur atau tidak? Seakan-akan itu kabar. Akan tapi di situ sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintah. Itulah kita katakan modelnya, model ungkapan khabar, tapi maknanya perintah. Padahal di situ Allah memerintahkan. Tapi kalau kita tanya, mana perintahnya Ustadz? Mana fi'il amarnya? Mana bentuk perintahnya? Memang tidak ada.
Karena memang bentuknya bentuk khabar. Nah, di situ yang kita benar-benar harus berhati-hati. Nah, banyak di dalam Al-Quran dia itu model ungkapannya model ungkapan khabar, tapi maknanya mana insya. Baik. Jadi jangan sampai kita terkecoh ketika kita mengatakan dianjurkan bagi seorang ibu dianjurkan bagi wanita yang sudah dicerai hendak menahan dirinya 3 bulan. Nah, datang tuh jamaah kita nanti, Pak Ustazah, saya mau tanya nih Ustazah, mana di dalam Al-Quran yang mengatakan seorang wanita harus menahan dirinya 3 bulan? Terus kita bawalah ayat ini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ternyata jamaahnya pandai juga fikih. Dia katakan, sesungguhnya di dalam ayat itu tidak ada perintah Ustazah. Itu adalah kabar, pengkabaran, berarti dia bukan perintah. Nah, jangan pula kita kebingungan lah. Ya juga ya, perintahnya mana? Lafaz-lafaz perintahnya mana? Maka kita harus paham bahwasanya ini adalah memang dia model ungkapannya ungkapan kabar, tapi maknanya makna al-insya. Baik. Wa mithalul aks. Mithalul aks. Kebalikannya misalnya, ungkapannya seperti insya, tapi sebenarnya itu pengkabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. Nah, ungkapannya di sini ungkapan insya. Karena di situ ada kata-kata wal nahmil. Wal nahmil itu fi'il amr atau fi'il mudhari yang dibarengi dengan lamul amr, wal nahmil, artinya wali nahmil. Nah, di sini dia kata-katanya ikhwan, supaya antum paham. Ini dia. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل itu fi'il amr. Di sini Imam Syekh Utsaimin mengatakan wal nahmil bi suratil amr. Wal nahmil itu adalah fi'il amr. Wal murad bihi khabar, padahal di situ maksudnya Allah menceritakan bagaimana orang kafir itu menggoyahkan keimanan orang-orang mukmin, bagaimana orang kafir itu memberikan tipu daya kepada orang mukmin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru, orang kafir biasanya akan berkata, ittabi'u sabilana. Kalian jangan heboh, jangan halu tentang dunia akhirat, surga dan neraka. Ittabi'u sabilana. Ikuti aja keyakinan kami. Orang kafir bilang kepada orang mukmin, ikuti saja keyakinan kami. Kalau seandainya kalian takut dosa, maka orang kafir mengatakan, nahmil khotoyakum. Kami yang menanggung dosa kalian. Hah? Padahal itu menggambaran kami akan menanggung dosa kalian. Tapi maknanya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala model ungkapan dipakai oleh Allah model ungkapan al-insya. Begitulah Al-Qur'an keindahannya, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran itu tidak lemas, tidak halu, tidak ngantuk, karena di situ ungkapan-ungkapannya bermacam ragam, membuat kita semakin fokus membaca Al-Quran. Baik, ikhwan, hal hunaka soal. Selesai kita bahas khabar, selesai juga kita bahas al-insya. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haqiqatu wal majaz. Ini kita akan bahas bahkan bahas kaidah-kaidah bahasa ini, karena judul kita adalah al-kalam, artinya bahasa, mengetahui ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab juga ada namanya ungkapan al-haqiqatu wal majaz. Hakikat dan majaz. Apa maksudnya?
Sehingga kita paham mana yang majaz, mana yang hakikat. Kalau kita paham, kita pun memaknai ayat-ayat Allah, memaknai hadis-hadis Nabi sesuai dengan maksud dari perkataan tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa itu al-haqiqah? Wa yanqasimul kalam min haitsul isti'mal ila haqiqatin wa majaz. Bahasa Arab terbagi menjadi dua kalau dilihat dari cara pemakaiannya. Tadi kita lihat dipandang dengan kacamata kejujuran dan kebohongan. Sekarang dipandang dengan kacamata cara pemakaian bahasa Arab. Kalau kita melihat cara pemakaian bahasa Arab, maka di situ ada dua macam. Pertama, ada namanya al-haqiqah. Apa itu al-haqiqah? Al-haqiqah adalah al-lafzul musta'mal fima wudi'a lah. Hakikat adalah lafaz yang dipakai. Kan cara pemakaiannya kan kita bilang tadi dengan cara pemakaian. Maka hakikat adalah lafaz yang dipakai sesuai dengan kegunaannya. Lafaz yang dipakai sesuai dengan kegunaannya. Salam. Mislu asadin lil hayawanil muftaris. Contohnya asad. Kita pakai lafaz asad untuk menunjukkan ada hewan buas. Awas, di sana ada asad. Asad itu apa? Asad itu hewan yang buas. Berarti kita pakai lafaz asad sesuai dengan kegunaannya. Itu namanya apa tadi, ikhwan dan akhwat? Itu namanya al-haqiqah. Fakharaja biqailina. Kemudian seperti biasa Syekh Al-Utsaimin menjelaskan definisi-definisi atau ungkapan tadi. Fakharaja biqailina al-musta'mal. Maksud kami kata yang dipakai. Berarti tidak termasuk di katanya kata-kata yang muhmal, yang tidak dipakai. Nah, di dalam bahasa Arab harus hati-hati. Ada kata-kata yang disebut muhmal, tidak dipakai, tidak ada kegunaannya misalnya. Ada nggak seperti itu? Ada. Misalnya, falaisamma haqiqatan wala majaz. Apa contohnya misalnya? Contohnya al-muhmal misalnya. Huruf ya. Huruf yang muhmal, huruf yang tidak dianggap. Contohnya apa? Ini saya tulis. Lihat baik-baik. Nah, itu contohnya. Siapa yang bisa baca? Nah, siapa bisa baca ya ikhwan dan akhwat? Assalamualaikum. Apa itu bacanya ya ikhwan dan akhwat? Mana suaranya? Anda pengen tahu antum paham untuk tentang pemahaman kita ya ikhwan. Apa bacaan tadi yang Anda tulis tadi? Ada huruf ain, ada Mim, ada ro, ada waw. Gimana cara bacanya? Ada nama sahabat Nabi yang seperti ini. Gimana cara bacanya ya ikhwan dan akhwat? Amar. Aywa, ahsan. Ini kita baca dengan amar. Terus ada orang tanya misalnya, terus waw itu gunanya apa Ustaz? Kayak gitu bilang waw itu gak ada gunanya. Muhmal tidak ada gunanya. Terus gunanya hanya untuk membedakan mana yang Umar, mana yang Amar. Karena kalau nggak ada waw, bingung kita ini bacanya. Ini Umar atau Amar.
Nah, jadi waw itu namanya waw muhmal. Muhmal itu yang tidak dianggap. Nah, muhmal itu lawan dari musta'mal. Musta'mal yang dipakai. Muhmal itu yang tidak dianggap. Contohnya misalnya lagi. Yang misalnya nih. Ada orang berkata, Al-Kahin, misalnya, apa namanya, misalnya, Aqbil wa ta'al. Aqbil wa ta'al. Misalnya ada yang bertanya lagi misalnya. Aina Muhammad? Nah, kita katakan, sama hunaka. Sama hunaka. Sama itu artinya apa? Artinya hunaka. Hunaka artinya sama. Tapi kok mesti dua kali? Dua kali itu maka salah satunya disebut taukid. Hanya untuk meyakinkan. Jadi tidak ada kegunaannya. Kegunaannya yang kedua tidak ada kegunaannya. Hanya untuk meyakinkan. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya muhmal, ada namanya musta'mal. Contoh lagi misalnya surat Yasin. Apa arti Yasin? Yasin gak ada artinya. Allahu a'lam bimuradi bihi. Nah, ini disebut muhmal dan musta'mal. Wallahu a'lam. Jadi dalam bahasa Arab kita harus tahu ada namanya muhmal, ada namanya musta'mal, ada namanya muhmal. Wa kharaja biqaulina fi ma wudhi'a lah. Maksud dari perkataan kita fi ma wudhi'a lah yang dipakai sesuai dengan kegunaannya, maka lawan katanya al-majaz. Majaz adalah kata yang dipakai tidak sesuai dengan kegunaannya. Baik. Wa yanqasimul haqiqatu ila aqsam lughawiyatun wa syar'iyyatun wa 'urfiyyah. Jadi ini memang kita harus membaca, harus memahami balaghah, ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, memang pelajaran ini sedikit tinggi ya. Pelajaran ini sedikit tinggi. Karena kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan balaghah atau pelajaran-pelajaran yang didalami oleh mahasiswa jurusan bahasa Arab. Jadi kita tapi memang seperti itu. Kalau masih bingung ya bisa ditanyakan lagi secara mendetail. Jadi hakikat itu terbagi tiga, ada namanya lughawiyatun, ada namanya syar'iyyatun, ada namanya 'urfiyyatun. Maksudnya gimana? Fal-lughawiyatu, maksud lughawiyah fal-lafzul musta'mal fi ma wudhi'a lahu fil lughah. Lughawiyah artinya adalah lafaz-lafaz yang dipakai sesuai dengan kegunaannya dari segi bahasa. Urfiyah apa? Lafaz-lafaz yang dipakai sesuai dengan kegunaannya dari segi uruf, kebiasaan orang-orang. Syar'iyyatun apa? Lafaz-lafaz yang dipakai sesuai dengan kegunaannya dari segi agama. Jadi lihat dari kacamata apa dulu ini? Kegunaannya, siapa yang gunakan? Misalnya nih, ada lafaz yang disebut dengan ra'id. Apa arti ra'id? Ikhwan dan akhwat, apa arti ra'id? Siapa yang tahu apa artinya al-ra'id? Aina ikhwan dan akhwat? Ma makna ra'id? Tidak ada suara. Teman-teman yang mendengar. Kaif? Apa tadi? Apa arti ra'id?
Naam, ma mana ghaid? Tadi saya dengar suara kayaknya. Ana la adri. Oh, ghaid nggak tahu. Baik, Baik, nah. baik. Apalagi ya, contoh yang lain misalnya kita pakai as-shalah. Shalah. Apa arti as-shalah? Kalau as-shalah apa artinya? Apa arti Sholat, as-shalah? doa. Naam, ahsan. Shalah itu artinya sholat. Nah, siapa yang paham bahwasanya sholah itu artinya sholat? Siapa yang paham? Orang kafir paham tidak bahwasanya sholah itu artinya sholat? Yang paham sholah itu artinya sholat adalah kebanyakan kaum muslimin atau orang-orang yang beragama Islam. Tapi kalau orang-orang yang tidak beragama Islam, dia tidak paham sholah itu bukan artinya sholat. Karena sholah itu kalau dilihat dari bahasa, dari kacamata bahasa, sholah itu artinya ad-doa, doa. Nah, jadi seperti itu. Jadi sesuai kita lihat siapa dulu yang memahami, digunakan di konteks apa gitu. Nah, kalau lughawiyatun adalah kata-kata yang dipakai sesuai dengan kegunaannya jika dipandang dari kacamata bahasa Arab. Kalau urfiyatun adalah kata-kata yang dipakai sesuai dengan kegunaannya jika dilihat dari kacamata kebiasaan. Kalau seandainya syar'iyatun adalah lafaz yang dipakai sesuai dengan sesuai dengan kegunaannya jika dilihat dari kacamata agama Islam. Baik. Nah, itulah tadi cara memahami apa itu lughawiyatun, apa itu urfiyatun, apa itu syar'iyatun. Lain. Oh iya. Aduh, anak pengen ikut nih, tapi lagi ngajar pula. Baik. Itu lagi namanya al-lughawiyatu al-haqiqah asy-syar'iyyah, al-haqiqah al-lughawiyah dan al-haqiqah al-'urfiyyah. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin mengenai Allah Subhanahu wa taala. Faidah. Apa sih kegunaannya kita mengetahui tentang hakikat dan majaz dan apa dan pembagian-pembagiannya? Di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsamin an nahmil kull lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi' isti'malihi فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية في استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus pandai-pandailah menggunakan kata-kata atau ungkapan sesuai dengan tempat-tempatnya. Ketika kita sedang membahas tentang bahasa, dari segi bahasa, kita pakailah ungkapan-ungkapan yang cocok dalam bahasa tersebut. Ketika kita sedang berbicara tentang agama, maka kita pakailah ungkapan-ungkapan tentang keagamaan. Jika seandainya kita berbicara tentang dengan suku kita berdakwah di suku kita, maka kita pakai ungkapan-ungkapan yang dipakai suku tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Intinya, kaidah itu disebutkan oleh para ulama, inna kulla maqalin maqam. Setiap kata-kata ada tempat-tempat khusus.
Setiap tempat khusus ada pula ungkapan-ungkapan kata. Nah, itu kegunaannya. Baik, ikhwan. Di soal ada pertanyaan, ikhwan? Kita lanjutkan al-majaz. Apa itu majaz? Al-majaz adalah al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Mithlu asadin birrajul syuja'. Majaz itu adalah sebuah lafaz, sebuah ungkapan yang dipakai tapi tidak sesuai dengan kegunaannya. Contohnya apa? Contoh asad tadi. Asad tadi kegunaannya untuk hewan buas. Tapi ada pula orang menggunakan lafaz asad untuk laki-laki pemberani. Nah, misalnya, tadi saya melihat singa. Emang kamu tadi melihat singa? Tadi saya melihat singa sedang memegang pedang. Mana ada singa megang pedang kalau dipakai untuk hewan. Tapi kalau dia bilang singa megang pedang, berarti maksud dia adalah melihat laki-laki pemberani yang sedang memegang. Abdullah, tahan. لماذا فاسد تلفزي؟ أمس أنت آخر لما أمس أنا مش فاسد. فاسد. Baik ya ikhwan dan akhwat. Nah, jadi majaz itu adalah kebalikan dari hakikah. Kalau seandainya hakikah itu lafaz yang dipakai sesuai kegunaannya, maka majaz lafaz dipakai tidak sesuai dengan kegunaannya. Fakharaja biqaulina al-musta'mal, maksudnya lafaz yang dipakai, maka di dalamnya tidak termasuk lafaz yang tidak dipakai, yang lafaz al-muhmal. Fakharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'a lahu, yang tidak sesuai dengan kegunaannya, berarti tidak masuk di dalamnya lawan hakikat. Karena hakikat itu lafaz yang sesuai dengan kegunaannya. Kalau majaz, lafaz yang tidak sesuai dengan kegunaannya. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازي إلا بدليل صريح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. Tidak boleh kita menggunakan ungkapan bahasa secara amburadul dan asal-asalan. Nggak boleh kita mengartikan kata itu dengan asal-asalan. Seandainya ada misalnya asad, artinya singa. Kita artikan pula lafaz asad itu dengan arti rumah. Nggak boleh asal-asalan. Boleh kita lencengkan artinya, boleh kita menyelewengkan artinya, boleh kita mengganti artinya dengan syarat apa? Dengan syarat ada dalil. Dalil itulah disebut dengan qarinah. Contohnya misalnya asad. Asad itu artinya hewan buas. Kok bisa diartikan dengan sekarang dengan laki-laki pemberani? Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama mirip. Berani. Laki-laki itu juga pemberani. Jadi disebutlah keduanya itu dengan nama al-asad. Jadi harus ada dalilnya, ada kecocokannya, ada kemiripannya. Kalau ngasal-ngasalan, mafhum ya ikhwan dan akhwat? Baik, selanjutnya ويشترط لصحة استعمال اللفظ فيما جاء وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصبح التعبير عنه وما يسمى في علم البيان بالعلاقة. Baik. Jadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya boleh kita menyelewengkan arti yang seharusnya itu hewan buas, kita selewengkan dengan yang lain dengan syarat harus ada kecocokan dan kemiripan. Dan tidak boleh kita memahami kata itu dengan majaz kecuali ada dalilnya. Contohnya misalnya saya melihat asad memegang pedang. Kita katakan asad di sini artinya majaz. Kok majaz? Kenapa kita artikan majaz?
Karena tidak mungkin Asad yang asli itu memegang pedang. Asad yang asli tidak bisa memegang pedang. Jadi memang harus ada dalil-dalil. Setiap ungkapan kita, setiap pendapat kita harus ada dalilnya. Kita bilang itu artinya majas. Kenapa majas? Harus ada dalilnya. Kita bilang ini kita mau memakai kata dengan maknanya yang majas, boleh, tapi dengan syarat harus ada kecocokannya. Jadi dua hal yang penting dalam majas itu, dalil dan kecocokan. Wal alaqatu imma an takuna musyabiha aw ghairah. Kecocokan itu pun bermacam-macam. Cocok dari segi apa? Cocok dari segi kemiripan. Cocok dari segi kegunaan. Nanti kita akan bahas macam-macam kecocokan. Baik, soal ikhwan. Ini pembahasan kayaknya sudah mulai panas ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang al-majaz. Kita lanjutkan dengan tentang cara al-majaz. Halo, nah soal ikhwan, ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz, insyaallah. Ini memang ini pembahasan tentang bahasa. Memang pembahasan yang sedikit tinggi karena yang kita bahas adalah pelajaran-pelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa dari jurusan bahasa. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan pelajaran ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan.